Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pinalista Julianti dengan NPM A1A022058. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu ada manajemen pendidik. Yang pertama, pengertian manajemen pendidik. Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Yang pertama itu ada tugas pendidik. Tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik bagi perguruan tinggi. Selanjutnya, kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain: 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kemudian selanjutnya itu ada hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah: 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. 2. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas. 4. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Dan yang terakhir itu ada kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kemudian ada peran pendidik. Berikut adalah peran guru dalam nuansa pendidikan yang ideal. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Sebagai pendidik, guru merupakan teladan, panutan, dan tokoh yang akan diidentifikasikan oleh peserta didik. Kedua, guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar seiring dengan perkembangan zaman adalah lebih menuntut guru berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Guru pembimbing akan memberikan arahan kepada siswa berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri siswa tersebut. Kemudian guru sebagai pelatih. Dalam memberikan pelatihan, guru harus memperhatikan kompetensi dasar yang hendak dicapai, materi pembelajaran, latar belakang budaya, dan lingkungan tempat tinggal siswa. Kemudian guru sebagai penasihat. Dalam jalan perannya sebagai penasihat, guru harus dapat memberikan konseling sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian, guru sebagai model yang teladan. Sifat-sifat positif yang ada pada guru merupakan model yang dapat dijadikan sebagai teladan seperti bertanggung jawab dan sebagainya. Kemudian, guru sebagai korektor. Guru sebagai korektor, di mana guru harus membedakan mana yang nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Kemudian, guru sebagai organisator. Dalam bidang ini, guru memiliki kegiatan pengelolaan akademik, membuat dan melaksanakan program pembelajaran, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. Kemudian, guru sebagai motivator. Guru sebagai motivator hendaknya dapat mendorong anak didik dapat bergairah dalam aktif belajar. Kemudian, guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator berarti guru hendaknya menyediakan fasilitas yang memungkinkan dan memudahkan kegiatan belajarnya anak didik. Selanjutnya, guru sebagai pengelola kelas. Guru sebagai pengelola hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik karena kelas adalah tempat penghimpunan semua anak didik dan guru dalam rangka transfer bahan pelajaran dari guru. Kemudian, guru sebagai mediator. Guru sebagai mediator hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media non-material maupun material. Kemudian, guru sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur dengan memberikan penjelasan yang baik dan yang dapat menyentuh aspek ekstrinsik. Kemudian berikutnya itu ada penguasaan kompetisi pendidik. Supardi mengungkapkan kompetisi-kompetisi pendidik sebagai berikut. A. Penguasaan kompetisi dasar. 1. Menguasai bahan. 2. Mengelola program pembelajaran. 3. Mengelola kelas. 4. Menggunakan media atau sumber belajar. 5. Menguasai landasan-landasan kependidikan. 6. Mengelola interaksi pembelajaran. 7. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pendidikan. 8. Mengenal fungsi dan pelayanan bimbingan dan penyuluhan. 9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. 10. Memahami prinsip-prinsip dan melaksanakan hasil-hasil penelitian guna keperluan pengajaran di kelas. B. Penguasaan kompetisi pedagogik, kepribadian sosial dan profesional.
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 mensyaratkan kompetisi yang harus dimiliki seorang guru meliputi 1. Kompetisi pedagogik adalah kemampuan pemahaman guru terhadap peserta didik. 2. Kompetisi kepribadian adalah kemampuan guru secara personal yang tercermin pada kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 3. Kompetisi sosial. 4. Kompetisi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. 5. Kompetisi profesional adalah kompetisi dasar tentang disiplin ilmu yang dipelajarinya atau yang menjadi bidang spesialisnya. Kemudian selanjutnya itu ada rekrutmen dan seleksi guru dan staf. A. Kriteria dasar seleksi. Yang pertama itu rasional, kedua ilmiah, dan 3 objektif. B. Cara dan metode seleksi. 1. Seleksi persyaratan administrasi. 2. Seleksi pengetahuan umum. 3. Seleksi psikologi. 4. Seleksi wawancara. Dan 5. Seleksi referensi. C. Tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang pertama itu untuk menentukan kebutuhan rekrutmen organisasi. Kedua, untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. 3. Untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan. Dan 4. Untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamaran kerja. Materi yang selanjutnya itu manajemen peserta didik. 1. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. 2. Langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri tahun 2012, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu 1. Forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. 2. Objectivas, merupakan perumusan tujuan. 3. Polisi, kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan. 4. Programming, merupakan seleksi atas kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polisi. 5. Prosedur, merupakan merumuskan langkah-langkah secara berurut. 3. Schedule, merupakan pencaturan yang terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan. Dan 7. Budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan yang dikeluarkan. 3. Kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional. Kebijakan penerimaan peserta didik harus dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Kemudian ada sistem penerimaan peserta didik baru. Ada 2 macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sebagai berikut. A. Sistem promosi, merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Mereka yang mendaftar di suatu sekolah diterima begitu saja. B. Sistem seleksi. Ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai EPTA murni atau DANEM. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat minat dan kemampuan atau PMDK. Yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Kemudian ada kriteria penerimaan peserta didik baru. Ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik baru, yaitu sebagai berikut. A. Kriteria acuan patokan atau standar kriteria referensi, merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan yang telah ditentukan sebelumnya. B. Kriteria acuan norma atau norm kriteria referensi, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. C. Kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. Kemudian ada rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik sekolah yang bersangkutan. Kemudian ada orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah.